Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tugas hukum kekayaan intelektual mengenai hak paten. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Sahda Putri Kartika, NIM 2019-20-203, mahasiswa kelas C semester 5 Universitas Mulia Kudus. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi saya dalam bentuk PPT. Terima kasih. Hak paten. Berikut adalah subbab-subbab hak paten yang akan saya terangkan pada video ini. Baiklah, untuk subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian dasar hukum dan lingkup paten, saya akan menjelaskan materinya. Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang industrial right. Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah merupakan objek dari paten yang dapat kerangka hukum kekayaan intelektual dimasukkan dalam kelompok hak milik perindustrial intellectual property industry. Yang berhak menerima paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Pengertian invensi diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tidak semua invensi di bidang teknologi dapat diberikan paten. Lalu menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, invensi yang dapat diberi paten hanya invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Untuk subbab yang kedua yaitu mengenai sistem perlindungan proses permohonan pendaftaran dan pemeriksaan paten. Perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran yaitu dalam hal ini menganut sistem konstitutif atau first to file system. Dalam sistem ini titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi syarat-syaratan yang telah ditentukan yaitu yang pertama, persyaratan formal yang terdiri atas kelengkapan dalam bidang administratif dan pemeriksaan substansi. Yang kedua, persyaratan substantif yang terdiri atas merupakan hasil penemuan baru dan juga langkah inventif. Di Indonesia, paten dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama paten biasa. Ciri-cirinya mendapatkan perlindungan dalam paten dalam penemuan di bidang produk dan proses, terdiri dari paten produk dan paten proses. Paten biasanya yang dapat diajukan untuk beberapa klaim. Yang kedua yaitu paten sederhana, ciri-cirinya mendapatkan perlindungan dalam paten dalam hal yang menyangkut penemuan di bidang produk. Yang kedua, persyaratan perlindungan paten lebih mudah, hanya melihat unsur kebaruan atau new dan kemanfaatan dari inovasi produk, sedangkan langkah inventive step tidak dipersyaratkan. Untuk subbab yang ketiga yaitu mengenai jangka waktu perlindungan paten. Di Indonesia, menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan paten adalah selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sementara itu, untuk paten sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap paten asing, sesuai Konvensi Paris yang manut the Principle of National Treatment, maka dengan orang asing yang merupakan warga negara dari negara anggota Uni Paris, diberikan perlakuannya sama seperti warga negaranya sendiri. Subbab selanjutnya yaitu subbab yang keempat mengenai pengalihan paten dan lisensi paten. Hak paten dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Setiap proses pengalihan hak paten wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian lisensi diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Paten. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu yang syarat tertentu. Pada prinsipnya, sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang Paten, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang dapat persetujuannya tanpa persetujuannya. Yang pertama yaitu dalam hak paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan kepada produk yang diberi paten. Yang kedua yaitu dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Subbab selanjutnya yaitu subbab yang kelima mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib diatur dalam pasal ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Paten. Perihal lisensi wajib atau sering disebut dengan lisensi paksa juga diatur baik dalam Paris Convention maupun dalam TRIPS Agreement. Sementara itu di TRIPS Agreement menggunakan istilah order used without the exertion of the right holder yang diatur dalam pasal 31 TRIPS Agreement. Menurut ketentuan pasal 31 TRIPS Agreement, ada 4 pertimbangan yang menjadi dasar pemberian lisensi wajib untuk paten, yaitu yang pertama, karena keperluannya sangat mendesak, yang kedua, untuk menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat atau anti-competitive practice, yang ketiga, dalam rangka penggunaannya bersifat non-komersial untuk kepentingan umum atau public non-komersial. Yang keempat yaitu adanya saling ketergantungan paten yang ada dengan yang sesudahnya atau depends patents. Perbedaan lisensi sukarela dan lisensi wajib. Yang pertama yaitu tentang lisensi sukarela. Pihak inventor membuat sebuah perjanjian lisensi dengan penerima lisensi, yaitu pemberian hak kepada penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan hak paten yang dimiliki oleh inventor dengan dilandasi kebutuhan yang sama antara kedua pihak. Dalam arti baik pihak inventor maupun penerima lisensi sama-sama berniat, berkemauan dan menginginkan dan menyepakati secara sukarela terjadinya perbuatan hukum, perjanjian lisensi tanpa memerlukan campur tangan pemerintah, kecuali pada proses pendaftaran perjanjian, lisensi yang wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar memiliki hak akibat hukum kepada pihak ketiga. Yang kedua yaitu mengenai lisensi wajib. Pemberian lisensi dari inventor kepada penerima lisensi pada awalnya bukan dilandasi keinginan bersama dari kedua belah pihak, melainkan karena adanya keinginan salah satu pihak saja, yaitu menerima lisensi untuk melaksanakan paten tersebut yang pada dasarnya dikaitkan dengan kepentingan umum melalui campur tangan pemerintah. Lisensi wajib dalam Undang-Undang Paten diatur dalam pasal 74 sampai 6 pasal 87. Meskipun ada ketentuan lisensi wajib, hal itu tidak berarti setiap paten yang diinginkan oleh seseorang dapat dimohonkan lisensi wajib. Lisensi wajib hanya dapat dimohonkan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal apabila paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Yang kedua yaitu pemohonan juga dapat diajukan dalam hak paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi, namun dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, masih dalam lisensi wajib, pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selain memperhatikan alasan-alasan yang sah untuk permohonan lisensi wajib sebagaimana telah dikemukakan di atas, hanya akan memberikan dan mengabulkan permohonan lisensi wajib dari si pemohon dalam hal pemohonan dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa pihaknya yang pertama mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. Yang kedua, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya. Yang ketiga, telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil. Masih tentang lisensi wajib, keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian lisensi wajib memuat hal-hal sebagai berikut. A. Lisensi wajib bersifat non-eksklusif. B. Alasan pemberian lisensi wajib. C. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib. D. Jangka waktu lisensi wajib. E. Besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi kepada pemegang paten dengan cara pembayaran. F. Syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya. G. Lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. H. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil. Selanjutnya yaitu mengenai subbab terakhir, subbab ke-6, mengenai penyelesaian sengketa paten. Sengketa paten dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.
Dalam hal ini, pemegang paten atau penerima lisensi menderita kerugian akibat paten yang dimilikinya digunakan oleh orang lain dengan tanpa hak, maka pihak pemegang paten maupun penerima lisensi yang sah dapat menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelanggannya melalui pengadilan niaga. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan suatu produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang yang tiada lainnya. Yang terakhir, proses pembuktian dalam sengketa paten menganut sistem pembuktian terbalik atau pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Paten. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.